Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanatun wa hasanatun bi aslam syariah. Nabi telah bersabda bahwa siapapun yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka setiap murid mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan satu dilipatkan 10 kali karena kasih sayang Allah. Wal hasin man ja'a bil hasanati walahu asru amsalnya. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan 10 kali dari kebaikan itu. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau dikenal dengan akhlak pribadinya, karakternya adalah Al-Quran. Dengan demikian, antara Quran dan As-Sunnah, Sunnah itu apa yang disampaikan oleh Nabi berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuannya, maka tidak bisa dipisah-pisahkan. Marilah terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulang lagi ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya
Al-Maidah ayat 11 surat kelima. Uzkuru, ingatlah kalian semua. Apa yang diingat? Nikmat Allah, anugerah atau nikmat Allah alaikum yang diberikan pada kalian semua. Apa bentuk kenikmatan itu? Harus diingat. Ilhama, yaitu saat merencanakan, menginginkan suatu kaum, bahasa kita, saat suatu kaum merencanakan, menginginkan, itu bahasa kita. Di bahasa Al-Quran seperti itu bahasa Arab. Ilhamma kaum, saat suatu kaum merencanakan, menginginkan atau bermaksud, menghendaki juga boleh. Ayat suatu untuk bisa menguasai itu pada kalian aisyun dengan kekuasaan mereka, menguasai atau mengeluarkan tangan mereka. Maksudnya tangan, ya contoh aja misalnya seperti Cina itu mengeluarkan bantuan kepada kita. Tujuannya apa? Untuk menguasai. Ini contohnya, itu bahasa biasa. Ini contohnya. Jadi orang kadang-kadang membantu, itu kadang-kadang untuk menguasai. Tapi ini yaitu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi Nasrani kerjasama untuk mengalahkan Nabi agar Nabi bisa dikuasai oleh orang-orang Yahudi, tapi dengan bantuan orang-orang Arab Mekah. Karena Nabi ini sudah pindah di Madinah. Maka mereka sekongkol apa? Nah, terus saya kira apa? Koalisi bekerja sama untuk bisa mengalahkan Muhammad dan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dengan kekuasaannya, dengan tangannya mereka ingin menguasai kami. Tapi pakafah, lalu Allah menghalang-halangi, menahan alaikum atas kamu aisyahum dengan apa? Aisyahum, tangan mereka dihalang-halangi, tidak bisa mengalahkan Nabi. Ada yang berpendapat tadi ada perang Khandaq, ketika mereka sudah sekongkol untuk mengepung Mekah, maka Nabi inginnya bertahan di dalam kota. Tapi ketika itu ada yang ahli sejarah perang namanya Abu Sufyan, asli dari Persia. Tanya, ya Rasulullah, sistem perang seperti ini wahyu perintah Allah atau menurut pendapat panjenengan? Ini menurut pendapatku. Pendapat, bolehkah saya berpendapat? Silakan, bagus. Kalau kita melihat kondisi kita yang jumlahnya sedikit, kita buat saja lubang kalen kali sekitar kota, sehingga musuh kalau masuk itu akan tidak bisa masuk karena kejegur. Maka disebut perang Khandaq. Dan dibuat itu beberapa bulan, membuat kalen untuk di luar kota, sehingga begitu mereka musuh datang langsung kejegur. Itulah namanya. Silakan. Nabi Muhammad pun menghargai pendapat sahabatnya, tidak mentang-mentang menjadi Nabi terus pendapatnya harus diterima. Itulah contoh yang diberikan Nabi kepada kita, bahwa kita tidak boleh merasa super paling, tapi termasuk pada anak kita pun tidak boleh orang tua terus gimana orang tua boleh orang tua kan orang tua kayak apa? Anaknya termasuk anak tadi Pak, mohon maaf, ini tadi anaknya autis. Maka memberikan tangan kiri tidak apa-apa supaya tidak salah paham. Nanti sebetulnya mendapat beasiswa karena autisnya.
kebutuhan khusus di UGM itu namanya termasuk rahmat. Jadi pikirannya tuh kalau sampai dosennya itu menyindir atau datang terlambat marah, dia langsung marah, dosennya tak pernah dapat tambah beasiswa setahun itu 8 juta. Ini tapi orang kekurangan tapi tidak dapat ini sabar aja, maka ya aksa semuanya sendiri itu sholat juga itu ada kesempatan. Inilah namanya anak berkebutuhan khusus, harus pandai-pandai melayani. Mas Imam kalah, Mas Imam tidak bisa apa-apa, yang maksudnya itu bicara itu sulit, tapi otaknya bagus. Nah, sekali lagi kita jangan memandang orang itu segi kelemahannya, tapi dipandang dari segi kelebihannya. Untuk itu, karena kalian sudah mendapat nikmat, ini pun pelajaran bagi kita. Kita harus sadar berapa nikmat, anugerah, rahmat yang diberikan kepada kita. Maka kita hanya dituntut wattaqullah. Betapa nikmat, anugerah yang telah kita terima dari Allah. Tapi kita hanya diminta untuk takwa. Dan takwa itu akan dampaknya akan kembali pada diri kita. Allah tidak butuh ketakwaan kita. Seandainya seluruh dunia mogok semua tidak mau menyembah Allah, menentang semua, Allah tidak turun derajatnya. Dunia mulai zaman Adam sampai kiamat, orang semua taat semua, tunduk semua, menjadi takwa semua, Allah tidak naik derajatnya, kemuliaannya tidak. Allah tetap Allah Tuhan yang senantiasa menebarkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, tidak hanya manusia, seluruh makhluknya ditebarkan kasih sayang, diwujudkan dalam bentuk contoh dengan kalau pernah melihat ayam itu kalau punya anak kecil, kiat-kiat sedih anak kecilnya, duduknya biar bingung gitu. Ngijak sedikit saja dia bingung karena kasih sayangnya. Dan kuda atau ibarat-ibarat tidak mau nginjak dengan anaknya, itu wujud kasih sayang diberikan Allah, ditebarkan pada makhluknya. Itu sekali lagi kita dituntut sebagai hamba makhluk Allah yang terhakal, maka disuruh takwa. Walallah, dan hanya kepada Allah, kata didahulukan. Allah itu mestinya cukup pada menunang Allah. Walallah, dan hanya kepada Allah. Fala tawakal, maka hendaklah kalian berserah diri, menyerahkan segala urusan. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu biasakan tawakal, tapi setelah usaha ikhtiar. Contoh dalam kondisi seperti ini, kita tawakal, pasrah kepada Allah dengan cara setelah ikhtiar. Contohnya dengan memakai masker, terus dibersihkan setiap saat, ini semua ada usaha. Tapi setelah itu kita terasa bingung. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal setelah bekerja, tawakal setelah usaha. Maksudnya belajar sungguh-sungguh, tawakal, kemampuan untuk mendapatkan ujian, bisa mengerjakan saja, tawakal, insya Allah semuanya bisa dikerjakan. Inilah sistem hidup yang dijelaskan oleh Al-Quran, agar kita berusaha dulu baru tawakal, tidak boleh dibalik. Tawakal dulu baru berusaha dulu baru tawakal. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Panjangnya sama, namanya berbeda. Bani ini ada mat, ya sudah kasroh, bani ketemu alif Israil, maka dibaca panjang. Juga Isra ada alif mat, ketemu hamzah il, maka dibaca panjang 3 alif. Yang depan namanya mat jaiz, yang belakang namanya mat wajib. Walaqad akhadha
ankum sayyi'atikum wa la'udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ulangi lagi. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiban amantum birusuli wa anzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wa laqad akhadna, dan sungguh-sungguh faqad akhadallah, dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil, memegang, memanggil mitsaqa Bani Israil pada janji perjanjian dengan anak-anak Israel, anak keturunan Israel, yaitu anak keturunan Nabi Yakub yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Mesir. Wa ba'asna, dan kami telah mengutus minhum, dari kalangan mereka, dari mereka yaitu Bani Israel, isnai asyara 12 naqiban, pemimpin. Perlu diketahui bahwa saudara Yusuf itu kan ada 10 sampai 12 termasuk bapak Ibu. Ada 12, sehingga anak cucunya itu kemudian berkembang, maka disuruh oleh Nabi Musa agar semua terpimpin. Di anak putranya itu kan mudah, kalau diberi perintah kan, kalau ada pimpinannya kan mudah. Ini pun sistem seperti ini sampai sekarang berlaku, ada setiap 10 orang dipimpin 1 orang, berapa Pak? 1 rukun, terus dipimpin lagi 1 kerton, terus dipimpin 1 kompi dan seterusnya. Ini sistem yang dibuat oleh para nabi dulu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ini untuk memudahkan dalam berhidup berbangsa bernegara pun setiap kelompok ada pimpinannya, namanya apa? RT. RT itu penting, bisa memantau orang yang mampu dan tidak mampu. Kalau ada suatu RT yang tidak mampu, tidak terpantau, ini berarti kerja RT perlu dikoreksi. Ini yang harus dipahami. Dan sekarang menjadi geger karena bantuan, bukan ada yang punya patut dibantu tapi malah tidak dapat, tapi yang tidak pantas malah dapat. Itu kan sering terjadi. Karena apa? Itu kinerja RT yang kurang maksimal. Ini sebagai contoh untuk menggambarkan zaman dulu pun sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Allah, dan Allah pun berfirman, berkata, berpesan, inni ma'akum, aku sesungguhnya aku akan menyertai kalian selama kalian taat kepadamu. Tapi diwujudkan, la in aqamtum shalah, sungguh jika kalian mendirikan sholat. Kata sholat, semua nabi ada perintah untuk sholat, hanya bentuknya mungkin
dirubah oleh pengikutnya berbeda, sehingga ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat Isra Mi'raj berapa kali? 50 kali. Nabi Muhammad pulang sampai ke langit kelima, ditemui oleh Nabi Musa. Apa hasilnya? Perintah Allah, saya diperintah sholat 50 kali sehari semalam. Wah, udah kuat umatmu itu, minta kortin, kembali lagi jadi berapa? 45. Udah kuat, kembali lagi sampai pulang balik setelah 5 kali disuruh minta lagi. Nabi Muhammad sudah rasa malu, minta diberi korting, asalnya 50 jadi 5 kali kok masih minta korting. Akhirnya walaupun 5 kali nilainya sama dengan 50 kali. Itulah keringanannya berikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, wa'ataitum, wa'ataitum, dan kalian mengeluarkan, memberikan az-zakat, zakat sudah ada, yaitu sebagai manifestasi syukur kita kepada yang memberi. Sebab manusia itu hanya usaha, yang menentukan pemberiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, berikanlah zakat sebagai wujud syukur kalian dan peduli kepada yang tidak berhasil, itu orang yang kurang mampu. Wa amantum, dan kalian percaya birusuli kepada urusan-urusanku. Kalian harus percaya apa yang disampaikan urusanku itu dari aku, dari Allah. Yang tidak boleh kita pisahkan itu bukan dari Allah, dari apa yang diucapkan para rasul itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuka. Nabi Muhammad itu tidak ngomong menurut seleranya sendiri, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dipahami. Maka lagi sabda Nabi itu juga merupakan bagian dari syariat Islam. Wa anzaltum, dan kalian membantu para nabi itu, dibantu dengan ikut mengembangkan, kita ikut mengembangkan, menyebarkan agama kepada lingkungan kita, kepada saudara-saudara, itu juga termasuk membantu tugas para nabi. Kalau Nabi Muhammad zaman Nabi Musa, siapapun kita diperintah untuk membantu para nabi agar agama itu dikenal oleh masyarakat. Maka Nabi sederhana memberikan tugas kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah yang telah kamu terima dari aku, sekalipun hanya satu potong ayat. Maksudnya isa-isane sakdapatnya, sebisanya disampaikan kepada orang lain, sehingga Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan, memberi petunjuk, mengajak orang lain berbuat baik, maka orang yang ngajak itu mendapat pahala yang sama dari yang dikerjakan oleh yang kita ajak. Nah, kita supaya produktif, kita berusaha mengajak saudara kita, anak kita, istri kita, semuanya diajak untuk berbuat baik. Diantaranya diajak sholat jamaah, diajak infak, kemudian selalu berusaha untuk mengikuti jejak Nabi, membantu menolong untuk menyebarkan agama. Bahkan wa'aqradtum, dan kalian memberi hutang. Waktu itu ternyata kita jadi bahasa kita menjadi kredit. Kredit. Wa'aqradtum, dan kalian memberi hutang Allah pada Allah. Ini pun oleh orang Yahudi atau orang Israel dibantah. Nah, Gusti Allah minta diutangi, berarti Gusti Allah itu miskin. Nah, itu sama dengan kata Gusti Allah kok dibela, agama Allah dibela, orang pembela Islam, Allah itu salah apa?
seperti Gusti Allah mau ditolong, tak ada barisan ansor itu penolong. Ansor penolong itu bukan berarti Allah minta ditolong, tapi kalian mengamalkan agama dan mengamalkan agama kepada, berarti kalian itu nolong kepada agama Allah. Bukan Allah minta ditolong, tapi itu dampaknya pada kalian sendiri. Ini jangan bahasa Al-Quran seperti ini dibantah dengan bahasa yang lugas. Gusti Allah itu kuasa, Gusti Allah itu maha kuasa. Kenapa dibela? Inilah salah bahasa. Ini yang harus dipahami kita semua. Termasuk kita melakukan zakat bukan untuk Allah, kita untuk diri kita sendiri, agar manusia itu senantiasa hubungan baik dengan sesama antara yang kaya dan miskin. Yang miskin menghormati yang kaya sayang kepada yang miskin sehingga memberikan bantuan. Korban dengan hutang kasaran yang bagus, bentuknya macam-macam. Contohnya membangun suatu kebaikan madrasah atau masjid atau musola, kemudian dananya kurang karena ada yang mampu, langsung dipinjami, besok gampang sambil jalan. Itu namanya ngutangi Allah, ngutangi Rasul, ngutangi agama Allah. Lau kafiran, ini apabila kita mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, iman pada Rasul, menolong pada Rasul, menghutangi Allah, yaitu tadi namanya sedekah, infak jariyah, namanya. Maka konsekuensinya lau kafiran, pasti aku musnahkan, kamu menghilangkan, aku tutup. Kafir kamu tutup, aku tutup sayiatikum, kejelekan-jelekan kamu, anggap dari kamu, pasti kejelekan kamu tutup. Nah, apa itu tidak tutup? Kejelekan tidak lewat dia apa namanya, kejelekan itu ditutup, diapakan? Di take F. Nah, dulu di step, maksudnya. Maka ada kata-kata Nabi, yaitu wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik, pasti akan menutup, menghapus, nyetip, bahasa itu mungkin satu step, menyetip. Step kan bilang, terus diterusi di atasnya dengan kebaikan. Itulah manfaatnya kita berbuat baik sehingga kejelekan kita, kekurangan kita bisa tertutup oleh kebaikan kita. Bahasa al-kafiruna, pasti aku tutup. Sayiatikum, tutup itu dihapus maksudnya. Sayiatikum, kejelekan-kejelekan kalian, angkum dari catatan kalian ditutup oleh Allah karena kalian melakukan sholat. Sholat dan menghapus dosa. Setelah ditutup, berarti kan baik ini karena mendapat nilai baik. Wala udkhilannakum, dan pasti aku masukkan kalian. Dimasukkan kemana? Jannatin, ke dalam surga, taman yang indah, tajri yang mengalir taman itu, taman yang indah seluas bumi dan langit. Siapa yang akan menempati? Orang-orang yang beriman. Minta dia dari bawah taman itu al-anhar, beberapa sungai. Taman yang indah, ada irigasinya yang indah, yang sewaktu-waktu kita butuh tinggal mengambil. Bahkan kita senantiasa mengkonsumsi dari dalam surat Muhammad itu dijelaskan sungainya itu ada 4 macam. Dari air yang sangat jernih sekali, dan tidak akan seperti air di dunia, kalau lama sedikit berubah ada berlumut gitu ya. Kalau lama kan berlumut itu biasanya. Tapi kalau air jamnya tidak bisa. Saya punya mulai tahun 13 sampai sekarang itu masih, tak kan separuh itu masih
terus tidak terlumur. Ini yang asli, kalau tidak asli mesti akhirnya berlumur. Coba jadi dengan toge satu botol kecil, buat kecil dibiarkan, nanti kalau yang asli tidak akan berlumur. Kalau berlumur berarti itu sudah modifikasi atau campuran. Ini yang asli dan atau imitasi. Sekali lagi, pasti aku hapus dan aku masukkan dalam surga. Yang kedua, air dari tadi satu jernih. Yang kedua dari air susu, sangat putih sekali, laban. Yang ketiga dari arak itu dengan yang dulu kan kemecer, tahu kemecer Pak? Mati wong ngombe so seger sebatu kudu mau ikut minum. Tapi jangan harus bisa mengendalikan diri. Di akhirat disediakan arak ning kali. Dengan nyemplung ngombe sak. Nah, cara dunia apa? Nanti blendingan tidak akan blendingan sama kayak yang terakhir, yaitu sungai dari madu yang terus saling persis sekali, seperti madu kita campur tawon, tapi persis sekali. Itu semua menjadi keinginan kita untuk mendapatkan itu dengan mudah. Karena di dunia kita sudah melaksanakan dengan jerih payah. Temannya tidak datang ke masjid, temannya tidak ngasih ikut ngaji, semuanya terwujud jerih payah kita. Yang harus dipahami para bapak dan ibu, jadi Nabi pernah menginformasikan siapa yang membaca Al-Quran dalam kondisi berdiri, sholat, terus setiap duduk 100 kali kebaikan. Maka ada imam baca surat panjang sedikit, hakikatnya itu mikir ke agar mendapat nilai yang lebih. Setiap duduk sebut. Tapi kalau seperti ini 10 kebaikan. Tapi kalau pas sholat berdiri itu 100 kebaikan. Itu bedanya bacaan Quran. Sama-sama dibaca nilainya berbeda karena berdasarkan jerih payahnya. Namun demikian, informasi seperti ini mesti ada yang percaya dan ada yang menolak. Yang percaya namanya beriman, yang menolak namanya kafir. Menolak, menutup diri, tidak mau menerima. Maka dikatakan faman, maka siapapun kafaro yang kufur, menolak, mengingkari, menutup diri dari menerima informasi tadi, bahwa dengan sholat, dengan zakat, dengan iman, dengan menolong agama Allah dan mengeluarkan infak sedekah jariyah, maka akan dihapus segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak percaya baca dalika setelah mendapatkan informasi ini, bingung di antara kalian, dan yang ini menunjukkan orang yang telah mendapatkan informasi. Di orang yang tidak pernah mendapat informasi seperti orang pedalaman, tidak pernah mendengar orang ajak-ajak, maka mereka tidak diancam dengan dosa, kesalahan. Nah, jangan punya tugas untuk mengajak orang yang tidak pernah mendengar ajaran agama. Faqad dhalla, maka sungguh-sungguh ia telah tersesat. Sawa asabil, dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Yang ingat, kalau kita tidak percaya, kita sudah memasukkan diri kita kepada kelompok orang yang menolak. Berarti kita akan tidak mendapat jalan yang lurus, yang akan kita lalui pada jalan yang bengkok, jalan yang tidak menuju kepada akhirat atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipahami. Walaupun ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Siapa tadi? Orang-orang Bani
jangan salah tafsir. Itu untuk Bani Israil berarti kita Quran ini turunkan untuk mutaqin, orang yang takwa, orang yang beriman. Berarti ini juga untuk pegangan kita supaya tidak salah persepsi. Tadi kan dikatakan Bani Israel, sedangkan kita kan Bani Adam, lebih luas lagi. Nah, itu walaupun itu juga yang Bani Israel, tapi ada pelajaran bagi kita bahwa orang yang tidak percaya kepada informasi kewajiban sholat, kewajiban zakat, dan tidak percaya pada Rasulullah Nabi Muhammad serta tidak membantu menyebarkan agama, apalagi orang Jawa mengatakan tangannya digegem, seperti Al-Quran dikatakan wala tas'al yadaka maghlulatan, jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di leher, maksudnya tidak mau memberi, tidak mau usaha dan tidak memberi, maka akan menjadi orang yang menyesal. Walaupun ini ditujukan pada Israel, tapi Quran ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita termasuk menjadi objek pembicaraan ini yang harus menjadi sasaran perintah dari Al-Quran, dari ayat ini. Kita lanjutkan. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu haddam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ulang lagi sekarang. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu haddam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu haddam mimma dzukkiru bih minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ulang lagi. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu haddam mimma dzukkiru bih wa la tazalu nasruhum ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum
Maka karena mereka telah merusak mitsaqahum janji mereka, disuruh sholat tidak sholat, disuruh zakat tidak zakat, disuruh beriman pada Allah tidak beriman. Nyatanya terhadap Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa mereka musuhi luar biasa, sampai Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria pun dibunuh dengan sadis, bahkan nyaris Nabi Isa pun dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Namun mereka ada yang yakin bahwa yang dibunuh itu Nabi Isa, maka digambarkan dengan bentuk salib. Tapi dulu dijelaskan dalam surat An-Nisa bahwa itu sebetulnya bukan Nabi Isa yang disalib itu, tapi orang yang diserupakan. Itu bukti. Maka Nabi Muhammad disuruh belajar dari semua, hati-hati sampai beliau pindah dari Mekah ke Madinah karena demi berhasilnya perjuangan. Ini pun sebagai ikhtiar, tawakal tapi ikhtiar. Karena Nabi kalau nekat di Mekah ada apa-apa, kalau itu utusan Allah pasti menang. Tapi kita, Nabi Muhammad beri pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan itu sebagai usaha ikhtiar. Kita berusaha untuk menghindari bahaya yang akan menimpa kita, termasuk adanya corona. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghindari dengan cara ilmu, di antaranya physical distancing, untuk tidak kontak dengan sesama. Saya lupa pakai terlalu lengkap, jadi sebetulnya itu menurut teori itu kalau kondangan jalan kesehatan itu ngaji kok lengkap sekali, sebenarnya lebih baik berpisah seperti itu. Itu namanya usaha ya, termasuk pakai masker, pakaian sendiri semuanya. Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar kita baru benar. Ini pun demikian. Jangan sampai janji ilmu yang kita dapatkan dirusak sendiri. Bisa kau janji mereka, maka la'annahum, kami kutuk mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Mereka kami kutuk sehingga hidupnya, maaf, orang-orang Yahudi itu kan sampai dulu di Jerman dibuat oleh Hitler, hidupnya ke seluruh dunia, tersebar seluruh dunia, tapi oleh orang-orang yang berbeda negatif akhirnya dikembalikan ke Palestina. Maka di sana diberi hak untuk hidup oleh para penguasa yang berkuasa, yaitu orang yang menang. Akhirnya sampai sekarang menjadi duri di kalangan Palestina. Tidak selesai, tapi alhamdulillah ada corona, mereka berhenti rukun. Allah akan merukunkan, ternyata sangat mudah sekali. Waja'alna, dan kami jadikan qulubahum, hati mereka qasiyatan, keras, pembatu, tidak mau menerima informasi terutama dari Muhammad dalam bentuk wahyu, seperti tidak mau menerima, tetap mereka menolak, sehingga sampai sekarang pun mereka tidak mau mengikuti agama kita, agama Islam. Padahal menurut teori mereka tidak namanya pemerintahan, utusan kan sebagai pemerintah yang diutus untuk mestinya kalau asalnya Nabi ini diganti Nabi ini, ya mengikuti Nabi ini terus mengikuti pemerintah berikutnya. Ternyata apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu mereka belum mau menerima karena bukan dari golongan mereka. Bahkan lebih parah lagi, yuharrimuna kalimah, mereka merubah-rubah firman Allah itu dari tempatnya, dirubah artinya, dirubah tempatnya, sehingga bahasanya nusang sebalik. Dengan membaca kitab mereka
luar biasa dan sulit dimengerti, bahasanya tidak runut seperti Al-Quran. Wanasu dan mereka merupakan haddun bagian memang dikirbi apa yang telah diingatkan. Mereka banyak melupakan peringatan-peringatan Allah lewat Nabi Muhammad yang tertera dalam Al-Quran. Sengaja mereka tidak mau menerima peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad dihibur, wala tazalu, dan kamu Muhammad senantiasa tattaliku melihat ala khainatin, terhadap kelompok yang mengkhianati, mencidrai agama atau agama Allah, minhum dari kalangan mereka. Banyak sekali mereka justru melecehkan agama Allah, menghina kamu, sampai akhir zaman ada saja sudah diberi peraturan agar tidak menghina agama, muncul yang menghina kita, tapi kalau menghina mereka, dan itu sehingga pemerintah itu di sini bisa menegakkan kebenaran. Aturan yang dibuat sedemikian rupa oleh undang-undang mestinya supaya dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Ternyata berdasarkan fakta itu memihak kepada kelompok tertentu. Yaitu sekali lagi kewajiban untuk menegakkan menegakkan atau memilih pemimpin yang adil jujur itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia. Jadi sekali lagi setiap hari Nabi Muhammad bisa menyaksikan orang-orang yang khianat, mengkhianati perjanjian, terutama perjanjian mendirikan negara Madinah. Setelah dibuat perjanjian, ternyata di belakang hari mereka mengkhianatkan, membunuh Muhammad dan lain sebagainya. Ini namanya pengkhianatan yang luar biasa di depan mata. Kecuali sedikit yang bisa mengikuti. Nyatanya ada pendeta Yahudi yang mengikuti yang namanya Abdullah bin Salam, menjadi pengikut setia Nabi. Menghadapi seperti itu, dia sebagai pemimpin atau fakfu, maafkan. Menjadi pemimpin harus selalu memaafkan, tidak kok malah dituntut untuk masuk penjara. Pemimpin harus selalu memaaf. Wasfah, dan biarkanlah mereka mumpung si urip, biarkanlah mereka, tapi kamu harus menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik dari manapun agamanya. Asal berbuat baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat apa? Orang-orang beriman dan orang-orang yang mengaku Yahudi dan orang mengaku Nasrani, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baik, maka mereka tidak perlu sedih lagi, pasti Allah akan mengampuni. Tapi syaratnya berbuat baik, amal soleh. Kita lanjutkan. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa nasu haddam mimma dzukkiru bihi wa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa
Ulangi lagi. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa nasu fardam mimma dzukiru bih dan sebagian orang-orang qalu yang menyatakan, yang mengucapkan inna nasara, kami adalah kelompok para penolong. Penolong siapa? Penolong Nabi Isa. Kalau Nabi Musa tadi ada 12, Nabi Isa juga 12, namanya Hawariyun. Begitu juga penolong Nabi Muhammad juga 12, namanya sahabat dekat Nabi, termasuk Lewi dan Mansur juga ada 12 yang istimewa. Maka sekali lagi angka 12 dianggap angka yang istimewa, maka digunakan ngitung barang. Namanya apa? Yang jumlah 12 namanya apa? Apa? Satu dusin. Angka 12. Bahkan Nabi itu ada yang otak-atik la ilaha illallah itu 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya itu saya pernah dapat satu angkanya ternyata jumlahnya 12. 12 termasuk angka keramat. Tapi bagi kita tidak boleh mengkeramatkan benda yang kadang-kadang meninggalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ladzina, dan sebagian orang-orang qalu yang menyatakan, yang berikrar, yang mengucapkan, yang mengaku inna nasara, kami ini adalah para pengikut Nabi Isa, para penolong Nabi Isa. Akhadna, kami ambil mitsaqahum, janji mereka pun sudah berjanji untuk mengikuti ajaran Nabi yang diteruskan oleh Nabi berikutnya. Di dalam surat As-Saff dikatakan Nabi Isa sebelum meninggal itu sudah pesan, ya Bani Israil, inni rasululaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa rasulan ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Hai Bani Israel, aku diutus untuk kalian untuk membawa, membenarkan ajaran agama yang dulu yaitu dibawa Nabi Musa. Tapi juga nanti akan diteruskan seorang utusan setelah saya, namanya Ahmad. Sedangkan sebuah tasawuf. Tapi begitu datang Ahmad Muhammad yang membawa Quran itu, mereka menganggap itu sihir. Itu tidak mungkin, yang namanya Nabi harus keturunan Israel. Tidak mengakui, inilah fanatik kita di maunya harus dari kalangan. Itu tidak dibenarkan. Maka diingatkan, maka mereka lupa terhadap bagian yang telah diingatkan. Dia lupa bahwa Nabi Isa dulu ketika masih hidup sudah mengingatkan, nanti kamu mengikuti jejak ajaran yang diteruskan oleh setelah saya, itu namanya Ahmad. Karena tidak nama Ahmad, mereka membuat rekayasa tadi berubah, yaitu menimbulkan orang yang namanya Ahmad di sekolah, dididik dengan pintar, kemudian mengaku diri sebagai penerus ajaran Nabi Muhammad. Maka mengenai Ahmad Gulam Ahmad, di mana itu? Di India, karena dia jajah Inggris itu orang dari orang-orang tadi
orang Yahudi, orang Nasrani berusaha agar bisa mewujudkan janjinya sesungguhnya Ahmad Sofa, ternyata penerus ulama itu ada di kebetulan namanya Ahmadiyah. Hati-hati, ada acara Ahmadiyah karena dianggap itu merupakan penerus Al-Quran dalam surah As-Saff, dan seorang utusan yang nanti setelah aku namanya Ahmad. Maka membawa ajaran Ahmad, kitabnya namanya Al-Dzikra. Al-Dzikra kan mengambil dari Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Ini adalah merupakan bagian rekayasa agar membuat umat Muhammad itu atau orang Islam itu menjadi pecah. Dan nanti dikatakan juga Imam Mahdi, imam yang membawa petunjuk. Hati-hati ini kan, ya, sampai kapanpun tidak ada orang yang berusaha untuk membelokkan kebenaran itu. Ya secara bisa dibelokkan, bisa dibelokkan. Islam kalau ada yang membelokkan itu tadi. Maka majelis ulama Indonesia tidak mengakui Ahmadiyah, tapi ditekan oleh karena Ahmadiyah sudah punya jaringan seluruh dunia yang mendirikan adalah Inggris, ingin tidak menjajah dia sampai di Amerika, mereka punya jaringan internasional, sehingga tidak mungkin kita bubarkan, gitu loh tadi. Karena punya jaringan nasional, semua yang jaringannya luas, kuat, tidak mungkin walaupun salah tetap akan dibenarkan. Karena untuk tapi dulu Ahmadiyah itu ada dua, yang satu dibubarkan yang Lahore atau yang mana? Nah itu berarti namanya semua itu ada perpecahan nanti. Kalau yang namanya Ahmadiyah, entah Lahore atau bulan apa, nah, yang satu Lahore, yang satu Qadian. Ada yang mengatakan itu yang Qadian. Tapi bagaimanapun nama itu sudah sengaja untuk menyimpangkan agama, baik Lahore maupun orang tidak ada begini, kecuali mereka berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi majelis ulama pernah melarangnya, tapi ya itu karena dukungannya itu jaringannya internasional sudah kuat, punya posisi di Inggris, di Amerika sudah kuat, maka Indonesia sebagian orang tidak mungkin kita membubarkan itu kan, ada yang tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, itu juga bagian orang, ada yang tetap mengaku bagian umat Islam. Pada ajarannya sudah jelas bertolak belakang dengan Al-Quran. Sudah tahu saja, mereka sebagai ulama Indonesia menolak ajaran Ahmadiyah. Tapi di Indonesia sudah banyak sebenarnya. Fa'awayna, maka kami timbulkanlah bainahum, antara orang-orang Nasrani tadi, al-adawata, permusuhan, wal-balda, dan benci-membenci yang berkiamat sampai hari kiamat. Mereka bersaing antaranya terhadap Qadian dan Lahore atau di mana saja orang-orang Nasrani itu sekarang itu muncul namanya apa? Katolik dan sampai hari kiamat tidak akan ketemu. Jadi kalau sebetulnya lebih parah mereka daripada kita. Nah, kita termasuk mereka akan mari agar umat Islam tidak bersatu. Kalau bersatu berarti kekuatannya luar biasa, maka dibuatlah berbagai kelompok, dimunculkan berbagai macam kelompok, terutama di Indonesia dengan budaya yang sangat luar biasa, membuat ajaran-ajaran, aliran-aliran yang dianggap sesuai dengan nasionalisme, sehingga dikenal dengan aliran Nusantara. Ini yang harus sekedar saja itu biayanya sangat besar dari luar, agar mereka berani menampilkan ternyata mereka itu tokoh agama yang sangat pintar, belajarnya di Arab, di Amerika, dan mereka berani menampilkan. Dan anak kiai Pak seperti yang namanya apa? Coba Sengguing itu siapa? Ulil Absar itu anak kiai juga. Orang Kaden, saya tahu persis. Orang tanya itu setengah wali. Di dulu itu ketika ada bis dicegat atau tidak mau berhenti sendiri Pak. Orang tuanya Nabi Muhammad itu keluarga. Muridnya selalu 40. Di Imam ada yang pulang satu dan ada pulang kedua.
selalu 40 murid-muridnya. Diurangnya luar biasa. Nah itu diambil menantu oleh Bisri Mustafa Bisri. Di Madinah Mustafa Bisri, tokoh kan. Maka disekolahkan ke Amerika, dan di Amerika ketemu guru tafsir, guru agama Islam yang pastor. Jangan nama sehingga agama semuanya sama. Karena membuat itu apa? Deklarasi. Termasuk anak muda itu yang mengatakan Nabi Isa yang berdarah-darah untuk membela manusia, ditampilkan Muhammad itu tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Ada itu betul-betul anak tokoh. Inilah hati-hati dengan yang sebagai tokoh Pak Leman dan saya. Kalau kadang-kadang anak kita diambil, dicintai oleh mereka, nanti agar mereka mengikuti seperti saya Pak Effendi Selamat, anak-anaknya sudah kamu semua Pak Selamat yang punya anak-anak. Kadang-kadang sengaja diambil, mereka tidak masuk. Setelah punya anak, mereka kembali lagi dengan alasan aku tidak bisa menjaga agama ini, maka saya kamu ikut atau tidak, kalau tidak ikut sudah kita bisa. Sudah wanita yang tidak punya pekerjaan, asalnya suaminya itu pegawai bank, bergaul karena cinta, setelah punya anak dua, kan pikir-pikir jadi janda tidak punya penghasilan bagaimana. Akhirnya jawaban dia aku manut. Kenapa itu dosen-dosen UAB itu cerita yang diambil itu anaknya tokoh-tokoh Pak Heri, Pak Sahabat, Pak Rati, tokoh masjid pertama, karena nanti akan mudah sekali anaknya Pak Effendi kan sampai masjid yang baru, kan gambar sekali sampai masjid ya ikut gambar. Inilah mereka betul-betul dengan berbagai cara agar bisa menarik anak-anak kita menjadi berikut mereka. Ini yang harus dilakukan. Sudah menjadi program. Iya Pak. Mas di sebelah rumah saya itu ada guru tafsir internasional, tapi tidak Islam, itu orang Amerika, orang Yahudi. Pernah pas sebelah rumah saya. Iya. Ya memang gitu kan. Ngajarnya di UIN sama di UMY Pak. Nah itu kadang-kadang kita guru tafsir mengandalkan kepandaian saja, tidak tahu bahwa mereka memang mesti menyusulkan keyakinannya. Tapi tidak Islam Pak. Nah iya, bagaimanapun mengajarkan tafsir tidak Islam itu sudah pelecehan, penghinaan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah jelas ujar mutakin, mereka tidak memberi petunjuk, tapi justru mereka malah menyimpangkan seperti itu. Nah inilah kita orang Islam tidak selektif akan menerima itu saja. Apalagi jika kita sendiri Muhammadiyah seperti itu, maka karena agama kita menjadi campur aduk dan keluar dengan keyakinan yang tidak jelas dari Islam. Otomatis mereka punya keyakinan yang dibawa dari agama mereka, mesti disisipkan. Tidak mungkin mereka punya misi. Orang hidup itu punya misi, arahnya kemana? Ya terima kasih Pak Leman. Wasaufa yunabbi'uhum, dan Allah nanti akan menjelaskan atau memberitakan atau menampilkan apa yang dikerjakan bima karsan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, apa yang dikerjakan di dunia nanti di akhirat, terutama maksudnya orang-orang yang dari Nasrani yang sudah membawa agama pada kita dengan dalil sebagai dosa itu pun nanti akan menjadi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat sembrono itu kita sendiri, kurang selektif, hanya mengagumi orang pintar, tapi ternyata mereka melinger lagi membuat kita keblingan. Zaman dulu itu sejarahnya penyimpangan Kristen kan karena orang pintar. Siapa Pak? Paul itu yang asalnya memusuhi Isa. Ketika Nabi Isa meninggal, terus dia ambil alih untuk bisa agar dia itu punya posisi, Nabi Isa diangkat jadi Tuhan, dia sebagai
pangkatan paling tinggi kan Paulus sampai sekarang. Itu sejarahnya dalam sejarah kan justru musuh yang sangat besar, kemudian untuk mengambil posisi hukum, akhirnya dia menempatkan diri sebagai pemimpin agama yang meneruskan ajaran. Padahal itu dia musuh utama terhadap Nabi Isa. Maka sampai sekarang diabadikan menjadi struktural paling tinggi Paulus. Cuma pakai nama Paulus terus. Itu yang sekedar tahu. Jadi Quran menceritakan semuanya itu menjelaskan karena Quran turun setelah mereka kan muncul. Coba berapa tahun dari Nabi Isa? 571, ya 600 tahun terpautnya. Berarti kan sudah berubah, maka bisa menjelaskan perubahan-perubahan yang nyata dari keyakinan diajarkan Nabi Isa kepada mereka, karena 600 tahun sudah berubah asalnya agama yang bertauhid sampai menjadi agama Trinitas mulai tahun 325 Masehi. Itu kan sudah ada perubahan. Maka ketika menghadapi Nabi Muhammad, mereka merasa terbuka, kedua masa lalu ternyata semuanya diketahui semua oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad berdasarkan wahyu, bukan karena kepintarannya, karena diberi informasi oleh yang maha tahu, maha ngerti, maha semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang dikerjakan mereka seakan-akan mereka merasa terpanter apa yang dari keyakinan mereka. Betul, pada sekali lagi kita belajar Quran untuk juga mengetahui sejarah, mengetahui bagaimana agama bisa seperti ini. Ini semua adalah ada pihak ketiga yang namanya siapa? Setan. Setan itu sudah bersumpah kepada Allah bahwa akan membuat keyakinan yang salah itu menjadi indah. Wajahnya dalam setan. Setan menghiasi-hiasi, jadi walaupun alat salah menjadi indah, dihiasi. Contohnya pemanja dalam cara ibadah mereka pun dibuat nyanyi-nyanyian. Orang yang paling sebentar ada nyanyian. Dalam Islam berkatut, kadang-kadang ikut nyanyi-nyanyian ketika acara-acara tertentu dengan alasan salawat ganjar dan macam-macam. Itu bahasa, semuanya bahasa syair. Ada dalam Arab itu ibadallah rijalallah, bukan untuk Arab itu mesti syair atau nagam atau bentuk-bentuk nyanyian itu sangat banyak sekali versinya, sehingga dari sana banyak dengan tiba berjalan semuanya kan pakai. Sudah ada berdiri ketika asrokot berdiri sebagai terus dibangkit oleh masyarakat itu. Padahal berdiri itu sebagai apa? Bentuk berdiri saja, seperti sebagai ketika baca perjanjian pembacaan tiba belajar berdiri. Mau nggak berdiri apa? Karena duduknya lama membaca. Kalau duduk lama katanya ada suatu terus berdiri, maka asal itu dikatakan berikutnya bukan ditinjau dari segi fisiknya, tapi yang ditinjau dari batinnya. Karena Nabi hadir, kita berdiri. Nah, itu kan sudah lain lagi, bahwa ketika berdiri Nabi sedang hadir. Dan Allah kita ini contoh yang kadang-kadang disimpangkan kita tidak terasa. Ya tidak ada apa? Ada setan yang sudah berjanji untuk menyesatkan umat manusia. Terima kasih. Kita bersama dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.